Bismillahirrahmanirrahim. Berkata ulama ahlul haq, malam ya'lam illa haqqur rabbi wa haqqur ruhi wa haqqul jasadi fa innahu zalika hayatukal hewan. Ini kata ulama ahlul haq, jadi ulama hakikat. Ulama yang hak, ulama yang benar. Bukan ulama fikih, bukan ulama syariat. Apa dia artinya? Barang siapa tidak mengetahui sebenar-benar Tuhan dan sebenar-benar ruh dan sebenar-benar jasad, maka hidupnya seperti hidup hewan. Jadi mufakat seluruh ulama ahlul haq ini berdasarkan hadis dan firman Allah Ta'ala diambil kesimpulan dalam ilmu hakikat ma'rifat. Kalau kita tidak tahu sebenar-benar jasad, sebenar-benar ruh, sebenar-benar Tuhan, maka hidup kita seperti hidup hewan. Artinya nak kita ketahui, jasad nak kita ketahui, ruh nak kita ketahui, Tuhan nak kita ketahui. Karena banyak kadang-kadang kita ni tidak mengetahui jasad. Tahu bayo ini jasadku, tapi untuk guna apa, untuk dia manfaatnya, banyak tak tahu tu. Dan juga dengan ruh, kita ni jarang menyadari tentang ruh. Makanya kita banyak kadang-kadang tu tak banyak bersyukur tentang adanya ruh, tentang ruh. Kita bersyukur apa yang datang kita, rezeki-rezeki itulah yang kita syukuri kan. Tapi nyatanya ruh dalam diri kita tak tahu apa itu ruh, dia gawe ruh, dari mana ruh, misalnya kan. Apalagi sebenar-benar Tuhan. Arti kalau kita kata ke sebenar-benar jasad, jasad ada yang tak sebenarnya. Ruh tu ada yang tak sebenarnya. Tuhan tu ada yang tak sebenarnya. Dalam bentuk tak sebenar-benar ini bukan bentuknya. Bukan bentuknya misalnya. Dalam bentuk tubuh ini lah sebenarnya bentuk manusia. Lah bagus, lah sempurna. Nah, dalam pemahaman ilmu agama di mana yang dikatakan sebenar-benar jasad. Sebenar-benar ruh. Sebenar-benar Tuhan. Makanya di surah kita sudah, itulah guna kenal diri itu. Karena kenal diri itu tak tahu itulah. Artinya jasad ini diri juga, ruh itu diri juga, Tuhan itu diri juga. Jadi sebenar-benar jasad, sebenar-benar ruh, sebenar-benar Tuhan. Mana dikatakan sebenar-benar jasad? Jasad, sebenar-benar jasad kita tuh. Ini jasad yang kita ada sekarang wujud badannya ini nih istilah cuma untuk nyato kau baik. Untuk menyato kau baik. Karena jasad ini namanya jasad syariat. Jasad syariat. Yang nak disebenarkan itu bukan istilahnya jasad yang nyato ini. Jadi katakan sebenarnya jasad kan. Namun dalam kajiannya dia dikatakan sebenarnya jasad itu itulah namanya ruhani. Nah, makanya kita banyak kajian kita nak berbadan ruhani. Cak Nabi Muhammad itu kan berjasad ruhani. Kalau di pengertian dalam pembahasan agama, kalau kita sebut istilah nama-namanya dengan nama-nama ruh. Jadi sebenar-benar jasad itu ruhani. Sebenar-benar ruh itu ruh idopi.
sebenar-benar Tuhan itu Ruhul Kudus, Ruh Kudus. Lah dengan tingkatan penyebutan ruh. Gitu. Kalau jasad yang nyata ini kan untuk istilahnya nyata kok. Untuk menyata kok adanya ruh. Jadi kalau kita nak kata belum berjasad, mana nak yang ruh. Jadi boleh dikatakan jasad kita tajalinya ruh. Maka kenalan diri kamu rata-rata sebenar-benar diri. Yaitu diri zuhir dengan diri batin. Nah diri zuhir ya jasad kita ni. Kalau kita belum tahu dengan jasad kita ni, belum tahu dengan guna jasad kita ni, kadang-kadang kita ni tidak merawat jasad. Kita ni jarang kadang-kadang merawat jasad. Bahwa jasad ini, kalau jasad ini bermasalah, kalau jasadnya ada masalah, artinya yang batin tak baca, nak bagus. Tengoknya. Jatuhnya di jasad. Kan? Sama baik jasad kita ni kenderaan. Kenderaan kan nak bagus. Supaya nyupirnya lemak. Yang awaknya lemak. Nah tubuh ni kadang-kadang tuh jarang untuk istilahnya ingat atau sadar dalam meluruh jasad. Baik dari pola kita makan misalnya kan. Baik dari pola kita kegiatan apapun baik kan. Makanya kalau kita tak meluruh jasad ini, kan jasad inilah yang kejenguk kita cak tua tu kan. Kan tu berarti nyata tua tu di jasad. Padahal tua muda tu tak katik sebenarnya kan. Kalau nak dengar tu, tak katik tua muda tu. Yang dikatakan tua tu kita ni bertambahnya umur. Sudah itu perubahan jasad. Perubahan bentuk jasad. Ngapa mah itu? Karena kita tak macam merawatnya. Yang terutama dari pola makan kita ni. Macam merawatnya. Karena kebiasaan kita dari kecil makan yang itu kan. Mana yang laju makan, yang penting lemak makan. Apalagi ada prinsip kita ni, mumpung lagi lemak makan. Mumpung lagi sehat. Makan lah, jenak dimakan. Meladem meladak lemak lagi. Nah, karena prinsip pola mak itulah yang kita jangan. Kadang-kadang kaget tubuh lah sakit, baru nak berubat. Tapi kalau jaga kesehatan, tak tubuh. Tubuh ngeluar ke duit, misalnya apa katakanlah beli obat, misalnya beli dia, beli untuk herbal jaga kesehatan, misalnya. Lagi tubuh sehat dan tak keluar ke duit untuk jaga kesehatan. Beli vitamin, misalnya, untuk jaga kesehatan sebelum sakit. Tak kurang kita tuh galak. Tapi lah setelah sakit, dia baik walaupun tak kasih duit tetap berubat. Maka salah satu firman Allah Ta'ala itu jaga sehatmu sebelum sakit. Ya, jadi tubuh ini, inilah galak tubuh ini tak jago tentang kesehatan. Apalagi di pola makan. Mumpung lagi lemak makan. Makan. Lah akhirnya kaget saro. Artinya jasad kasar ini nak diruru juga gitu nih. Nak dirawat juga. Karena jasad kasar ini titipan. Amanah. Amanah dari Allah Ta'ala. Yang menerima amanah itu dia. Siapa yang menerima amanah itu? Ruh. Ruh kita nih. Maka kalau jasad yang bermasalah, jasad yang sakit, yang ngerasa sakit itu ruh. Kalau jasad ya rasa dak, yang ngerasa tuh ruh. Kita tatu misalnya, kita seliu sakit, yang ngerasa sakit itu ruh. Karena dia yang bertanggung jawab. Nah jadi istilahnya tuh
Ini anak kita rawat, ini kasar ini juga nak kita rawat. Mengetahui tentang jasad. Gitu tuh. Jadi guna-guna jasad. Jadi kalau kita istilahnya hubung kau dengan diri batin, dengan ruh tadi. Nah jasad ini makom nama itu. Bukan makam, makom. Maka di jasad tubuh ini ada tulang, ada urat, ada darah, ada daging, ada organ-organ tubuh, jantung, paru-paru, ginjal, mata, kuping, segala macam. Untuk apa itu? Nah, istilahnya. Jadi untuk menyatakan diri batin. Jadi tempat liwat istilah kata diri batin. Jadi jasad ini tidak perlu usah ngapa-ngapa dak. Kita ngomong ini bukan jasad, diri batin yang ngomong tuh. Ruh yang ngomong tuh. Melalui jasad, melalui lidah atau mulut, gitu kan. Tapi kalau lunatik lagi, orang mati, mulutnya masih, matanya masih, kupingnya masih, tapi tidak berkata lagi, tidak nyengok lagi, tidak dengar lagi. Artinya tempat baik jasad ini kan. Tapi walaupun mak itu tidak kita rurui supaya diri batin itu lemak dia itu. Jadi itu yang katakannya. Jadi kalau nyatonya sebenar-benar jasad tuh yang itulah yang sebenar-benar jasad tuh. Yang pacak ngomong, yang pacak denger, yang pacak bergerak, nah, yang pacak berkato. Makanya itulah dikatakan ruhani. Gitu. Itulah dikatakan sebenar-benar jasad tuh. Nah hidup ruhani, nah, seolah-olah eru dia ni. Tidak kata yang lain. Maka itulah kata la ilaha illallah tu. Tiada yang lain-lain. Cuma ruh kalau. Kan? Cuma dia itu dibernama-namai rohani, hidupi, ruh kudus, ruhullah. Itu level tingkatan istilahnya tu makam kesempurnaan ruh. Maka istilahnya kalau kita tuh kalau dalam ilmu panaknya setelah kita mengetahui jasad kita nih, panak jasad yang ada ruh, yang ada ruhani. Maka ruhani inilah yang nak kita perbaiki. Karena di ruh inilah segala perbuatan kita, segala kejadian kita, segala kegiatan tubuh itu nyatanya di ruh. Ruh ini tidak nerima mati. Artinya jasad yang sebenarnya itu tidak mati, tidak hancur, cuma bersalin baik. Tamu baik cak kita bersalin baju, sudah pakai baju batik, mungkin masih baju lain. Nah, yang nama baju itulah ditinggal gitu. Pakai baju lain, misalnya. Artinya bersalin. Artinya nak kita benari apa? Nak kita benari ruh. Maka kita pertanyaan itu diri batin yang kita benar itu. Diri batin kita ini. Maka cara ngomong mana tubuh ini kan tak benar. Kapalah dia lah naik Quran itu, itulah. Nah inilah dikatakan berbadan rohani, hakikat berbadan rohani itu. Bukan tubuh badan rohani itu. Tidak ngeruri jasad lagi bukan. Dikatakan berbadan rohani itu. Kelakuan kita tuh baik. Perbuatan kita baik, kelakuan kita baik. Gitu. Halak kita bagus. Tidak mudah ngomong ke wong, tidak mudah nyakit hati wong, tubuh tuh. Akor, damai. Itu.
Bukan istilahnya itu anak badan rohani itu lajulah ngonyor cak onggilo, cak majazub misalnya. Bukan main itu. Rohani. Jadi kita tuh sadar akan tentang rohani. Cuma dalam bentuk hakikat dikatakan berbadan rohani. Nah, berbadan rohani itu artinya jadi jasad kita yang sebenarnya. Nyatonya di mana kalau rohani itu benar? Nyatonya masih di jasad kasar ini dia tuh. Perbuatannya masih nyata di jasad kasar, kelakuannya masih nyata di jasad kasar. Nah, setelah kita mengetahui istilahnya sebenar-benar jasad, nah sebenar-benar ruh. Karena ruhani ini tidak pacak bergerak, tidak pacak berkata kalau tidak ada ruh idopi. Bukan istilahnya dia tuh, ini cuma nama-nama baik, bukan istilahnya ruh, ada tiga tuh bukan, ada empat tuh bukan. Dalam tingkat kesadaran dia, dalam istilahnya pandangan dia, dalam kebaikan dia. Jadi kalau misal di ruhani tadi dia lah berkata lah baik, dia lah berkata lah bagus, dia lah pacak berbuat baik, dia tidak mengakui dia yang pacak berbuat baik itu. Yang berbuat baik itu ruh idopi. Jadi dia tidak merasa bangga-banggaan lagi. Dia tidak merasa pamer-pameran lagi itu tuh. Ruh idopi itu. Karena dia tuh dianut oleh ruh idopi. Nah, ruh idopi inilah yang dikatakan sebenar-benar ruh yang sebenarnya. Karena kapan dikatakan sebenar-benar ruh itu banyak ruh tak sebenarnya juga. Termasuk hawa nafsu itu ruh juga hawa nafsu. Misalnya kan perasaan benci, perasaan misalnya tak bagus, tak benar. Ruh juga itu bukan ruh sebenarnya. Nah, jadi yang ditilik itu perbuatannya, perbuatan ruh. Gitu, yang ditilik. Jadi istilahnya tuh setelah dia jadi tahu rohani, nah baru mengetahui sebenar-benar Tuhan. Mana yang dikatakan sebenar-benar Tuhan? Tuhan yang benar tuh yang mana? Kalau merek Allah itu, alif lam lam hatu itu belum sebenar-benar Tuhan. Itu tuh namo Tuhan. Kalau kita bertuhan dengan namo Allah itu, ya sama baik kita tuh bertuhan dengan patung. Bertuhan dengan merek. Itu butuh. Jadi Allah itu namo. Nah tinggal mengetahui mana yang sebenar-benar namo. Yang namo Tuhan tuh yang mana. Nah yang namo Tuhan itu kalau dalam sebuah itulah Ruh Kudus atau Ruhullah. Masih dia ruh juga. Masih nyata dengan tubuh juga. Gitu. Jadinya nama Tuhan sebenar-benar tuh bukan istilahnya jauh kan tubuh. Parah. Dekat. Ada dengan tubuh tulah. Ruhani ada dengan kita tulah. Ruh idopi ada dengan kita tulah. Ruhil kudus ada dengan kita tulah. Nah cuma kelakuannya perbuatannya kita galak make di ruh jasmani. Karena kalau ruhani ini dia lah naik. Nah, dia tidak terpandang dengan jasad kasar lagi. Dialah terpandang dengan jasad yang halus.
Kan kalau kita surah itu ruh itu ada ruh jasmani, nah ada ruhani. Ruh jasmani itu bukan diri sebenarnya, bukan jasad sebenarnya. Ruhani itulah diri sebenarnya. Mana perbedaannya kata ruh jasmani dengan ruhani? Kalau ruh jasmani, lalu kita cerita kok, ruh jasmani itu penuh dengan sifat kejahatan. Ruhani, ruh jasmani itu. Arti ruh jasmani. Mana sifat kejahatan? Nak ngambok misalnya, dan tak dikerak ke wong, tak gerut ko misalnya, dan tak kerak, gitu. Nak banyak dan tak dikit. Itulah istilahnya tuh bentuk ruh jasmani itu. Bukan ada wujud inian itu. Jadi nilik dari kelakuan kita, nilik dari perbuatan kita. Galak ngomong ke uang, galak ngumpet uang, dak akor misalnya itu. Segala para uang dak bantahan baik, ngawi-ngawi yang dak benar misalnya kan. Seperti minum, berjudi segala macam. Itu gawian namanya ruh jasmani. Itu namanya. Nah kalau kita di ruh jasmani, berarti kita belum tahu dengan sebenar-benar jasad. Maka hidup kita seperti hewan itu. Hewan itu tidak mikir kedaknya itu. Hewan tuh tidak mikir kalau dia nak kenal dirinya dak, nak mikir ke dia dak. Yang penting gawi dia itulah makan, minum, jima, makan, minum, jima, gawi itu. Itulah gawi hewan. Katik pikir-pikiran. Nah kalau kita mak itu, model mak itu, nah kita tuh hewan, sifat hewan nama itu. Nah kalau tiap-tiap sifat hewan, tidak mungkin nak masuk ke surga. Nah tubuh ini manusia. Nah, kalau hewan tidak pacak nak bersifat manusia. Memang dia lagi takdir kama itu. Tapi kalau kita manusia pacak seperti hewan. Inilah tadi. Tidak kenal sebenar-benar jasad. Tidak kenal sebenar-benar ruh. Tidak kenal sebenar-benar Tuhan. Hidup kita seperti hewan. Nah, kita dengan kita tuh. Jangan kita juga wong. Jangan membandingkan wong. Lamun kita misalnya gawe kita cuma mikir ke nak makan, baik mikir ke nak minum, baik misalnya kan. Kan kebanyakan kita itu, gawe kita tuh. Asal badan kita ni jadi awak tubuh ni oleh nak makan, nak minum tu lah tubuh. Nak makan, nak minum, nak berpakaian. Apalagi dengan kata lain nak nurut cara wong. Apa tu belum cara wong misalnya. Nah, kalau itu contoh contoh sederhana daripada namanya ruh jasmani. Jadi ruh jasmani itu bukan ada badalnya. Ruh jasmani masih nyata di jasad kasar inilah, ruhani masih nyata di jasad kasar inilah, tuh. Ruh idopi, ruh kudus tuh masih nyata di jasad kasar inilah. Cuma beda tuh perbuatan kelakuannya, akhlaknya yang berbeda tuh. Bukan kita misalnya berbadan rohani nak melayang-layang nih apa itu deh, tidak lagi nak berjalan tahu-tahu ada di sana misalnya bukan mak itu dia tuh. Nah itu istilahnya yang nama kita sebut tuh ruh jasmani. Maka di dalam surah kita tuh ruh jasmani itu terletak di lambung kiri dada anak Adam. Nah, arti surah itu. Dan itu itu sifat-sifat kejahatan. Nah, kalau ruhani itu diperumpama kok terletak di lambung kanan dada anak Adam. Itulah sifat-sifat kebaikan,
sifat-sifat kebajikan. Ya tuh. Galak bersyukur, tidak pernah berutuk, ya tuh. Tidak pernah ngomong ke wong, tidak benci dengan wong, galak nulung wong, tidak pernah bantahan. Itu cirinya tuh. Ciri rohani tuh. Maka istilah seolah-olah di diri kita ini ada dua di Tuhan tuh. Nah tinggal kita nak milih kemana. Apa tubuh nak milih ke ruh jasmani, apa kita nak milih ke ruhani. Karena yang banyak sifat-sifat kejahatan di ruh jasmani tadi. Emosi, ego, tak hormat, ini kan. Dan tak kera, dan tak dikera ke wong, dan tak dikata kong buyan tuh. Marah tu lah kita kata kong buyan, kata kong tak tahu misalnya. Tetap nak marah. Karena masuk ngapo? Karena kita masih duduk di ruh jasmani. Nah, kalau kita lah duduk di rohani, itu tuh tidak berpengaruh deh. Nak ngomong ke dia bayu dengan tubuh. Pandangannya itu tiada lain daripada Allah Ta'ala. Jadi oranglah bersih hati istilahnya, rohani. Nah, itulah jasad kita sebenarnya. Benar jasad. Kapan kita lah tahu dengan jasad sebenar-benarnya jasad ini, maka kita akan tahu dengan sebenar ruh dan akan tahu sebenar Tuhan. Maka di ngaji diri itu tak ketahuilah sebenar-benar diri kamu. Apabila kamu lah tahu sebenar-benar diri kamu, tahu dengan diri kamu lah tahu dengan Tuhan. Maka kamu telah mengenal Tuhan kamu yang sangat nyata. Jadi kapan kita nyebut Tuhan itu, jangan melayang-layang ke langit ke pucuk itu. Tuhan yang sebenar-benar itu ada dengan diri kita ini. Nyata dalam diri kita berbentuk ruh. Nyatanya tuh. Maka dikatakan ruh itu Tuhan jasad. Nah, maka dia kalau jasad kita nilai naik ke rohani, maka Tuhan jasad rohani itu ruh idopi. Tuhan naik lagi, panak lagi rohani, berbadan ruh idopi, naik lagi Tuhannya ruh kudus. Nyata Tuhan di situ. Itulah sebenarnya Tuhan yang kita namakan Allah. Nah, dengan seluruh manusia ada galau. Ruhani, ruh kudus, ruh idopi, seluruh manusia ada galau. Bukan dengan orang Islam baik. Cuma sebutan namanya kadang lain. Kalau kita ini nama Tuhan kita, Islam ini Allah. Gitu. Kalau agama lain namanya. Nah, tubuh ini galak bermasalah tuh saling salahku dengan nama. Makanya ada apa di Al-Quran, apa di hadis, apa di pemahaman ulama, ustadz, barang siapa tidak bertuhan dengan Allah, maka kafir. Padahal Allah itu nama. Orang Kristen lain nama Tuhan. Orang Hindu lain nama Tuhan. Tapi dia itu menuju ke Ruh Kudus segala. Sebutnya banyak lain. Nah kalau kita lah tahu kalau yang itu, lah tahu dengan sebenar-benar jasad, lah tahu dengan sebenar-benar ruh, lah tahu sebenar-benar Tuhan, maka kita ini aman, akor sesama agama itu pun tidak saling celo lagi. Uji kita ruhani, segala macam itu milik orang Islam baik. Milik orang beragama Islam bukan seluruh manusia. Ada galau.
Kan kita harus iman galau. Kalau kitabnya kan ada 4 gitu nih. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Oh. Itu kitab dari Tuhan galau. Nah, Al-Quran ini penyempurnaan dari 3 kitab. Mengapa mak dikatakan penyempurnaan Al-Quran dari 3 kitab? Karena kalau kita pahami kitab 4 itu, itulah dikatakan ilmu 4. Ilmu syariat, ilmu torekat, ilmu hakikat, ilmu makrifat. Maka kitab itu 4. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, artinya kalau kita bahas sedikit, kalau kitab Zabur, Nabi Musa Zabur, itulah nama kitab makrifat. Zabur. Karena apa? Karena Musa kenal dengan Tuhan, istilah ceritanya bertemu dengan Tuhan di Bukit Tursina. Maka kitab Zabur itu dikatakan kitabnya makrifat. Kitab Taurat itu kitabnya Torekat, namanya Taurekat. Gitu. Perjalanan. Nah, makanya Nabi Daud. Gitu. Makanya Nabi Sulaiman itu, anak Nabi Daud itu kan, raja paling kaya tuh, perjalanan dia itu, dalam dia istilah misi dia ngajak bertuhan. Kalau kitab Injil itu kitab hakikat, maka dikatakan Ruhil Kudus. Nah, bisa tuh. Nah, Al-Quran ini kitab syariat. Maka wong banyak belajar Quran di syariat. Di syariat kok. Maka di Al-Quran ini dikatakan ada dosa, ada pahalo, ada sergo, ada neraka. Kulitnya Quran itu, kitab Al-Quran itu kulitnya syariat. Tapi isinya kitab 3 tadi. Injil, Taurat, Zabur. Jadi isi Al-Quran itu nyata kitabnya. Syariat yaitu, tapi makna isinya torekat ada, hakikatnya ada, makrifatnya ada di Al-Quran itu. Maka dia telah disempurna kok. Jadi kitab 3 itu lah masuk di Al-Quran galau. Cuma kita mau belajar Quran ini melajari kulitnya baik. Ngembek paham kulitnya itu bu jolalah itu. Seperti contoh arti-artinya. Paham di artinya sudah. Itu Al-Quran tuh. Al-Quran tuh isinya itu. Mereka hakikat marifat. Nyatanya tuh. Nah sama baik. Kalau ngentak ke diri ya. Tuh. Jadi kalau ngentak ke diri. Jasad ini nih Al-Quran. Nah, maka di uang ulama yang alian itu Quran tuh no, di jasad kita inilah, ini namanya Quran. Tempat maco, tempat tahu. Tuh. Kalau kitab Zabur, kitab Taurat, misalnya kan, kitab Injil, itu masa dulu lo tak katik kitabnya tuh ada sebutan baik, tak katik bukunya. Belum di buku kok dia. Zaman itu kalau katik, pacak buat buku. Sedangkan Al-Quran ini baru pacak di kitab ke dibuat buku ini pada Khalifah Utsman, sahabat Utsman. Dia itu dari lembar-lembaran godong kermo baik, mak kulit kayu segala macam. Nah sama apalagi kitab Injil, Taurat, Zabur. Sebelum Nabi Muhammad. Belum katik kertas.
belum katik yang tulisan. Nah inilah yang kita paham, yang kita pikir kan, kitab itu. Bukan kita kitab Zabur waktu Nabi Musa tuh aduh kitab yang saya tebel katik belum. Namun cerita-cerita baik. Nah jadi Al-Quran kalau nyata dengan tubuh inilah jasad kita. Kalau di hati kita itulah namanya torekat. Hati torekat itu kitab Taurat. Nah, kalau di hakikat di ruh atau nyawa itulah dikata kitab Injil. Namanya ruh nak merujuk kepada Ruhil Kudus. Nah kalau kitab Zabur itu namanya dalam diri kita sir, rahasia mengenal Tuhan. Nah kalau Nabi Musa dia mengenal Tuhan di Bukit Tursina. Artinya dengan kita nah ada juga tubuh mengenal Tuhan tuh. Kalau Musa di Bukit Tursina, kita ini ada juga Bukit Tursina dalam diri kita, nyatanya kan. Nanti dikatakan di ilmu hakikat, di ilmu makrifat. Nah itulah nyata pada diri kita. Yang kita empat nyata pada diri kita, kan? Ilmu empat nyata yang kita. Makanya tidak banyak dikenal nian yang namanya diri itu. Maka dia kalau dibagi, kalau kita anu kok diri kan ada diri empat, ada diri kita ada diri empat. Nah, ada diri satu, ada diri dua, ada diri tiga, ada diri empat. Nah, kalau dalam istilahnya anu ya, kan penjelasannya. Kalau diri satu siapa yang diri satu? Itulah sebenar-benar diri. Itulah dirinya Allah. Oh. Diri satu. Aku satu. Kalau aku dua itu ru. Nah, karena percikan daripada aku satu ke aku dua. Ru. Aku tiganya jiwa. Hati jiwa itu gawian ru. Kerjaan ru. Aku empatnya jasad. Gitu nih. Jasmani. Ya, nak istilahnya nak kita paham, nak kita kenal itu tuh, nak kita kenal. Maka kalau kita balik ke siapa yang nyembah, siapa yang menyembah itu aku dua kepada aku satu. Kalau jiwa dan jasad tidak nyembah. Cuma tempat nyato ko bae bahwa ruh itu nyembah kepada Tuhannya dengan nyato kepada jasad kita. Nah kita galak tu aku tubuh, sembayang tu tubuh, berzikir tu tubuh. Maka kapan merasa kita sembahyang, merasa kita berzikir, ujung-ujungnya minta pahala kepada Tuhan. Jadi barang siapa sholat mengharapkan pahala, itu tanda dia yang sholat itu. Minta balesan. Padahal yang sholat bukan dia. Yang sholat itu ruh. Ruh kudus yang sholat itu nyat. Sholat nyembah kepada ruhullah. Oh, gitu. Jadi kalau kita sadar tentang perjalanan diri kita yang batin ruh ini, kalau kira-kira itu ada sanggup lagi nak gawi-gawi tak benar kan, gawi-gawi jasad. Karena kita tak sadar inilah dikata ke galak di Al-Quran dikata ke mabuk tu kan, atau naik pitam. Maka orang yang sholat dalam keadaan mabuk tak sah.
Sholat mabuk itu bukan dari minum anggur, dari minum nyupot, bukan. Dia sholat tapi tidak sadar dia gawinya tu. Dia kata kau mabuk. Nah, ini yang dikatakan sebenar-benar jasad, sebenar-benar ruh, sebenar-benar Tuhan. Jadi Tuhan yang sebenar-benarnya itu pada diri kita inilah. Dia tak di langit, tak di bumi. Karena dia itu meliputi Allah Ta'ala. Wallahu bikulli syai'in muhit. Karena dia meliputi tiap-tiap sesuatu. Allah tuh, Tuhan Allah tuh bukan bentuk, bukan berbentuk, itu, bukan berwujud, itu. Ada namanya baik. Nyatonya di mana? Nyatonya masih di kenyataannya. Tiap-tiap di kenyataan, ada kenyataan, itulah nyato Tuhan. Sama baik mak kita dalih ke listrik. Oh. Namanya listrik. Misalnya, namanya listrik. Cuma kita nyengok listrik itu di mana? Kita jengok di pusat listrik. Tidak katik listriknya. Ada pembangkitnya. Pembangkit listrik. Kita jengok terapunya. Bukan listrik, terapu listriknya. Listriknya mana? Nah, itu jengok Tuhan tuh. Nak jengok listrik itu lah nyato. Lah nyato di lampu misalnya. Lah nyato di kipas angin, lah nyato di kulkas. Itulah bacanya. Oh, ini ada listrik. Oh, listrik yang ini. Oh, lampu hidup kena listrik hidup. Gitu kan. Nama itulah Tuhan. Nak jengok Tuhan tidak baca. Jengok di nyatonya. Nyatonya ada jasad kita nih. Nyatonya kita pacak beromong nih. Itu Tuhan. Cuma kita nih galak merasa kita. Ini yang cacat ini. Nah, itu yang katakan sebenar-benar Tuhan. Jadi, nak kita pahami tiga hal ini kan. Jasad, ruh, Tuhan. Ini dikatakan pakai usul tasawuf. Nah, pakai jasad, usul, ruh, tasawuf Tuhan. Nah, maka belum jadi kamu mengaji istilahnya usul sebelum kamu paham, pakai usul tasawuf. Tidak jadi itu agama sebelum mengaji ilmu yang tiga. Ilmu pakai, ilmu usul, ilmu tasawuf. Karena ngapa? Nak tahu tadi. Nak tahu jasad, nak tahu ruh, nak tahu Tuhan. Nah, kebanyakan kita ni ngaji pakai baik. Tahu jasad baik. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi al wujud fil wujud, al adam fil adam, bahwa aktakidu akmalul koror. Nah, artinya yang ada di dalamnya ada. Jadi kapan namanya ada, ceto menado. Ya. Seperti Tuhan. Tuhan itu maha ada. Walaupun tidak kejenguan, tetap ada. Tuhan. Percaya adanya Tuhan, percaya. Nah, meletakkan kepercayaan kita tuh dari mana jalan nih? Nah, ngatur kau percaya Tuhan tuh ada. Adonya di mana? Ya. Jadi yang ada di dalam ado itu tak ngerti, tak baca, nak ngidak kan gitu. Yang wujud. Oh. Nak ngidak kan yang ada. Karena setiap kita berkata ado, itulah ado.
Seperti Allah Ta'ala. Belum kita ngatok ada, dia lah ada duluan. Karena kita ngatok ada itu, kita lah tahu. Artinya lah terjengok, lah tubuh saksi kau, ya kan? Baru pacak ngatok ada. Lah belum terjengok, kita ni kadang-kadang belum pacak nak ngatok ada. Itu dikatakan ada di dalamnya ada. Al-wujud fil wujud. Yang tidak di dalam tidak. Yang dak kati itu tetap dak kati. Nah, seperti kita ambil dari kalimat syahadat la. Ilaha illallah. La tiado. Dak kati tu bunyi tetap dak kati. Tak acak nak ngado kita nak bersifat ado tu dak kati. Jadi yang tidak di dalam tidak tu kita. Yang ada di dalam ada tu Tuhan. Walaupun nak ada mana baik tu mengerasa ada tetap tu betul tak kati. Aku yang ada ya Allah Taala, kamu tu tak kati. Segala yang ada kita ni itu milik Allah Taala galau. Cuma kita galak ngambil hak milik. Bahwa sesungguhnya tetap ada dan sempurna. Walaupun yang ada di dalam ada, yang dak kati di dalam dak kati itu hakikatnya tetap ada, adanya Tuhan. Yang ada tu adanya Tuhan, yang dak kati tubuh ni dak kati itu adanya Tuhan. Masih ada tu lah dia. Dan maha sempurna. Yang kita, saya kita yang tidak ada, yang tak kati. Diri kita tidak kati. Perbuatan kita tak kati. Diri kita tak kati. Tetap tak kati tu. Di mata Allah Ta'ala tu tetap tak kati. Yang ada tu dia. Ya. Wa ma khalaqakum dalam ayat itu wa ma ta'maluna basir. Dirimu serta perbuatanmu aku yang menjadikan ya Allah Ta'ala. Bahwa sesungguhnya aku maha melihat. Jadi di Quran lah ada itu. Itu. Cuma kita ni galak merasa ada. Nah, kalau kita lah menghilang keakuan diri kita merasa ada, maka Tuhan nyata. Gitu. Kalau kita merasa ada, Tuhan tak nyata. Karena Tuhan tu tak galak di dua kok. Nah inilah dikatakan jangan mendua ke Tuhan tu. Bukan mendua ke Tuhan tu dengan anu baik, kuburan, macam kayu besar, macam luka. Yang kafir sesungguhnya itu, yang syirik sesungguhnya itu, antara kita dengan Tuhan. Kita ada, Tuhan ada. Itulah syirik, sebenarnya syirik. Merasa diri kita wujud, Tuhan wujud. Jadi itulah yang sebenarnya syirik. Itulah syirik. Di kelas ini kata syirik hobi. Mak mana merasa adanya kita? Dalam kelakuan kita sehari-hari. Merasa kita pacak berbuat, misalnya. Merasa kita nanggung anak bini, misalnya. Lamdak aku. Itu. Sebenarnya itu langgalaan. Tak kerasa. Itu kata kesyirik tak kerasa yang kita ni. Karena tidak mengetahui siapa sebenar-benar yang ada. Kapan kita mengatakan Tuhan ada, akuilah kita tidak kati. Tapi walaupun tidak kati, tetap ada. Adanya Tuhan. Yang tidak kati itu diri kita, wujud kita. Yang sebenarnya tidak kati itu.
Nah, jadi taruhlah inilah cara kita mengenal tadi kan. Cara kita mengetahui, nak tahu yang tiga tadi. Yang di dalam yang tiga itu artinya nak kati diri kita. Lamun kita lah naik ke rohani. Yang ada tu ruh galo. Yang berbuat rohani. Yang bergawi itu rohani. Panak rohani yang bergawi itu hidupi. Panak ruh hidupi yang bergawi itu Tuhan. Jadi nak nuju mana? Masih nak nuju ke mengenal pula tu. Masih nak menuju ke makrifat pula gitu. Mengenal istilahnya. Makrifat itu bukan makrifat tu nak jengok Tuhan. Bukan makrifat itu istilahnya tu tubuh tu lagi cak nak kati urusan lagi tu bukan. Kita tu pacak ngatasi sesuatu. Pacak menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Kapan ucap berkeras kita ngalah misalnya. Nah itu yang dikatakan istilah itu mengenal tu. Yang dikatakan mengenal Tuhan. Lalu masih nak bala bantahan misalnya. Nak salinan omongan. Bukan namanya. Bukan namanya Tuhan. Belum mengenal nama itu. Belum mengenal sebenar-benar diri nama itu. Betul. Nah inilah pemahamannya tentang itu. Jadi perlu harus kita pikirkan dulu juga. Yang sebenar-benar jasad tadi. Yang sebenar-benar ruh. Yang sebenar-benar Tuhan. Yang sebenar-benar ada. Yang sebenar-benar tak kati. Gitu nih. Jadi kita paham situ. Jadi walaupun apapun baik paham kita, kajian kita nak pahamnya di sana. Bukan artinya kita nak baca, nak berbuat ibadat pakai lagi, ya pakai tetap jalan. Kan? Sejalan cuma kita tuh dalam istilahnya pandangan kesadaran kita tentang Tuhan. Keadaan Tuhan itu. Yang kita mungkin percaya dengan Tuhan, lah nyembah Tuhan, lah beribadat dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak tahu mana sebenar-benar Tuhan tuh. Kapan tidak tahu sebenar-benar Tuhan, salah sembah kayak gitu. Kapan salah sembah, kafir juga. Maka dalam ayat kalau kita baca tu mantola bala biar nafsi pakot kapar. Barang siapa mencari Allah keluar daripada diri, kafir. Nah, sadar tak kita bahwa Allah itu maha dekat, nah, gitu nih. Tak jauh. Tuh. Bukan Tuhan di pucuk langit, bukan Tuhan itu di arat sana. Jadi kita di Siratul Muntaha, Tuhan itu kan. Kan. Jadi kalau kita merasa dekat dengan Tuhan, cuma dalam perasaan kita baik. Galak jauh dengan Tuhan tuh. Selalu nak mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah dekat. Jadi itu pun menyadari bahwa Tuhan itu dekat. Bukan nak mendekatkan diri kepada Tuhan. Menyadari bahwa tahu Tuhan itu dekat dengan kita. Ini baik, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.